Bayangkan kamu melihat seorang wanita muda, cantik, berpenampilan mewah, duduk diam di atas batu besar di puncak Gunung Kemukus. Wajahnya kosong. Tangannya gemetar menggenggam botol kecil berisi cairan berwarna merah kehitaman. Di sekelilingnya, 7 pria tua berjubah hitam melantunkan mantra dengan suara parau. Salah satu dari mereka adalah ayah kandungnya sendiri, yang seharusnya sudah meninggal 10 tahun lalu. Dan malam itu, ia harus memilih, menyentuh harta yang ditawarkan atau menyerahkan tubuhnya sebagai persembahan. Dan kamu tahu apa yang lebih menyeramkan? Dia memilih keduanya. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Nama aku Citra, usia 27 tahun, tinggal di Jakarta, tepatnya di kawasan Kalibata. Aku jualan skincare online, brand lokal, kadang impor dari Korea. Awalnya hanya dropshipper, tapi 2 tahun terakhir, omzetku gila-gilaan. Kadang bisa tembus 100 juta sebulan. Aku tinggal sendiri di apartemen lantai 11. Aktivitas tiap hari ya itu-itu aja. Packing, promosi di TikTok Live, endorse, balas WA reseller. Tapi mulai awal tahun ini, sesuatu berubah. Awalnya kecil, misal skincare yang baru aku simpan malam tadi, besok paginya posisinya sudah berpindah. Atau ada bekas jari di kaca kamar mandi. Padahal aku tinggal sendirian. Pernah juga, waktu aku lagi live stream jam 10 malam, tiba-tiba listrik kamar mati, tapi apartemen lain normal. Pas aku nyalain lampu pakai flashlight HP, aku lihat ada bayangan tinggi berdiri di pojokan dekat lemari. Diameter, lalu hilang. Dan kamu tahu apa yang lebih bikin merinding? Viewersku bilang, "Mbak, tadi di belakang ada yang jalan. Siapa itu?" Aku menganggap semua itu cuman halusinasi karena capek. Tapi malam demi malam, makin sering kejadian. Sampai suatu hari, aku ketemu Mbak Lia, Mutia. Dia resellerku dari Solo, umurnya 40-an tapi wajahnya kencang kayak 20-an. Kita ketemuan di sebuah event beauty di Jakarta, dan jujur aku langsung curiga. Dia cerita kalau dulu hidupnya susah, jualan pecel di pasar. Tapi setelah buka jalan di Gunung Kemukus, semuanya berubah. Cuman syaratnya harus kuat mental dan tahan uji, katanya sambil senyum kecil. Aku cuma tertawa waktu itu. Tapi malam harinya, aku mimpi aneh. Aku berdiri di tengah hutan berkabut. Ada suara gamelan, harum dupa, dan 7 pria tua memanggil namaku dari balik pohon. "Citra, waktumu sudah dekat." Pas aku bangun, leherku lebam melingkar seperti dicekik. Hari-hari berikutnya, mimpi itu terus datang, semakin detail. Di salah satu mimpi, aku disuruh mandi di pancuran tua, lalu menyerahkan sehelai rambut dan setetes darah dari ujung jari. Setiap bangun tidur, ujung jariku benar-benar berdarah. Tapi aku nggak pernah sadar kapan aku melukai diri. Aku mulai kehilangan pelanggan. Skincareku tiba-tiba banyak yang rusak, kadaluarsa lebih cepat. HP-ku kena hack berkali-kali. Sampai akhirnya Mbak Lia kirim voice note tengah malam. "Kalau kamu masih mau bertahan, ikut aku ke Gunung Kemukus. Malam Jumat Kliwon, jangan banyak tanya. Bawa bunga 7 rupa, dan jangan lupa pakaian putih." Aku bingung, takut, tapi juga terdesak. Malam itu, aku putuskan berangkat dari Jakarta ke Sragen dengan travel. Sampai di sana, kami naik motor ke kaki Gunung Kemukus. Suasana mencekam, angin kencang padahal bulan purnama terang. Tapi sepi, tak ada satupun orang lain. Kami berjalan kaki menyusuri tangga batu tua yang sudah ditumbuhi lumut.
Sesekali aku dengar seperti ada suara langkah kaki di belakang, padahal kami cuma berdua. Sampai kami tiba di sebuah pohon besar, ada batu besar seperti altar, dan 7 pria tua sudah menunggu di sana. Mereka diam, menunduk, berjubah hitam. Tapi yang bikin aku lemas, salah satu dari mereka menatapku. Mata itu mata yang sama seperti di foto almarhum ayahku yang meninggal karena kecelakaan waktu aku SMP. Aku langsung mundur. "Nggak mungkin, Bapak udah meninggal." Salah satu dari pria itu berbicara dengan suara serak. "Darah yang diwariskan menuntunmu kembali." Tiba-tiba angin berputar kencang. Bunga 7 rupa beterbangan. Aroma dupa semakin kuat. Aku jatuh berlutut. Tubuhku gemetar. Tapi anehnya, di dalam dada, aku merasa hangat. Seolah ada yang membisikkan, "Kamu hanya butuh 1 langkah lagi." Aku dibawa ke sebuah ruang kecil di balik batu besar. Ada semacam goa sempit, hanya bisa masuk 1 orang. Di dalamnya ada genangan air hitam. Dan cermin tua retak di dinding batu. Satu persatu, 7 pria tua itu masuk. Mereka berdiri melingkar. Tanganku dipegang, bajuku dibuka paksa hingga tersisa kain putih. Aku memberontak. "Apa ini? Kalian mau apa?" Tapi suara mereka serempak berkata, "Terimalah pengabdianmu, 1 tubuh untuk 7 pengabul." Tiba-tiba, muncul bayangan perempuan tua dari dalam cermin. Wajahnya rusak, setengah terbakar. Tapi dia menatapku sambil tersenyum. "Citra, cucu pertamaku, akhirnya kau kembali. Akulah Nyai Permata, pemegang kekayaan tanah ini. Darahku mengalir dalam tubuhmu, dan malam ini kamu jadi penerusku." Dunia seperti runtuh. Aku bukan siapa-siapa, tapi malam itu aku diseret dalam takdir keluarga yang tak pernah aku tahu. Ayahku ternyata dulu adalah pemuja pesugihan. Dia mati bukan karena kecelakaan, melainkan karena melanggar sumpah perjanjian. Dan aku kini ditarik untuk menggantikan sumpah yang telah dia langgar. Tubuhku mulai mati rasa. Di sekeliling 7 pria mulai mendekat, dan satu persatu menyentuhkan jari mereka ke dahiku, dada, perut, dan bagian tubuh lainnya. Air mata jatuh, tapi aku tidak bisa lari. Karena di dadaku, suara itu terus berbisik. "Kamu ingin uang kan, Citra? Ini jalan tercepat, cuma butuh sedikit pengorbanan." Layar perlahan gelap. Suara gamelan kembali terdengar. Dan aku hanya bisa bertanya dalam hati, apa aku masih bisa kembali jadi Citra yang dulu? Tanganku gemetar, meski tubuhku nyaris tak bisa bergerak. Rasanya seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Para pria tua itu kini berdiri mengelilingiku. Mereka mulai menari perlahan sambil melantunkan mantra berbahasa Jawa kuno. Aku tak mengerti artinya, tapi suara itu terasa menggema langsung ke dalam tulang. Di tengah lingkaran, tubuhku seperti dipaksa berbaring di atas batu pipih yang terasa dingin luar biasa, bahkan menusuk hingga ke tulang rusuk. Dari balik jubah hitam mereka, satu persatu mengeluarkan benda berbeda. Bunga melati kering, kain putih lusuh, segumpal rambut hitam, dan yang terakhir, potongan kuku manusia. Salah satu pria tua itu maju, wajahnya penuh luka bopeng dan matanya seperti tidak fokus. Tangannya gemetaran saat menyentuhkan kuku itu ke keningku, lalu membisikkan, "Terimalah garis nasabmu, Citra. Darahmu telah kami panggil sejak kamu lahir." Aku ingin berteriak, tapi mulutku seperti disegel. Lidahku keluh. Tiba-tiba dari belakangku, Mbak Lia datang membawa kendi kecil berisi air yang mengeluarkan bau busuk seperti daging busuk yang direndam arak. Air itu ia tuangkan perlahan ke ubun-ubunku. Rasanya panas, perih. Kepalaku mendesis seolah disiram air mendidih. Dalam sekejap pandanganku berputar, dan aku tak lagi melihat ruangan itu. Aku seperti berada di dimensi lain. Semua orang di sekitarku tak lagi tampak sebagai manusia. Wajah mereka berubah menjadi tengkorak dengan mata menyala merah. 7 pria tadi kini berubah menjadi sosok menyeramkan dengan tanduk, lidah menjulur, dan tawa bergema di dalam kepalaku.
Aku berada dalam lingkaran api, dan di tengah lingkaran itu berdiri sosok Nyai Permata. Wajahnya kini jauh lebih jelas, daging pipi kiri hilang terbakar, tapi mata kanannya memancarkan aura kuat yang membuatku tak mampu berkedip. "Ujianmu dimulai malam ini," katanya sambil melayang mendekat. 7 malam berturut-turut kamu harus melayani mereka, bukan hanya tubuhmu, tapi juga jiwa dan kehendakmu. Jika 1 malam saja kamu menolak, kulitmu akan ditarik 1 lapis per malam. Aku menangis dalam hati, tapi tak ada yang keluar. Yang lebih menakutkan, aku tak tahu apakah semua ini masih mimpi, atau aku benar-benar terjebak dalam dunia pesugihan. Aku terbangun di kamar losmen tua di kaki Gunung Kemukus. Tubuhku lemas, tenggorokanku kering dan perih. Aku masih mengenakan pakaian putih yang kini kotor dengan noda tanah dan darah kering. Di sampingku ada kendi kecil dan bunga 7 rupa yang masih tersisa sedikit. Jam dinding menunjukkan pukul 4.44 pagi. Aku ingin kabur, tapi HP-ku hilang, tasku juga tak ada. Yang tersisa hanya secarik kertas lusuh dengan tulisan tangan. Malam pertama telah dilewati, 6 malam lagi. Nyai Permata. Aku menangis, berulang kali mencuci wajah, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi bekas luka di pergelangan tanganku membuktikan semalam benar-benar terjadi. Keesokan paginya Mbak Lia datang sambil membawa bubur dan teh hangat. Wajahnya terlihat biasa saja, seolah semua ini bukan hal aneh. "Kamu kuat, Cit. Banyak perempuan berhenti di malam pertama. Tapi kamu udah masuk ke dalam lingkaran. Ini jalur cepat, jalur kaya." Aku diam. Tapi di dalam hati, aku bertanya, kenapa semua ini terasa seperti hukuman? Malam kedua datang. Kali ini aku dibawa ke sebuah rumah kosong di tengah ladang jagung. Rumahnya seperti sudah ditinggalkan 20 tahun. Tapi anehnya, di dalamnya bersih. Ada kasur tipis di lantai, 1 cermin besar, dan dupa menyala di setiap sudut ruangan. 7 pria itu datang lagi. Tapi kali ini, mereka membawa boneka kain. 7 boneka. Masing-masing punya nama, dan semua nama itu adalah nama laki-laki yang pernah mendekatiku. Faisal, Dito, Rama, Andre, Bima, Agung, dan Farid. Farid adalah mantan pacarku yang paling aku cintai, tapi kami putus karena dia selingkuh dengan sahabatku sendiri. Pria tua pemimpin ritual itu berkata dengan nada seperti menggoda, "Kamu ingin mereka membayar karma mereka, bukan?" Aku tidak menjawab, tapi hatiku menjerit, "Ya, aku ingin." 1 persatu boneka itu ditusuk dengan jarum emas. Aku diminta ikut menusukkan yang terakhir, boneka Farid. Tanganku gemetar, tapi rasa marahku lebih besar. Jarum itu kutancapkan ke dada boneka, dan malam itu, aku mimpi melihat Farid jatuh dari motor dengan darah mengucur dari mulutnya. Paginya, aku iseng buka Twitter lewat laptop Mbak Lia. Trending, breaking, influencer Farid Wijaya alami kecelakaan tunggal dini hari tadi. Aku muntah, tubuhku gemetar, tapi Mbak Lia cuma senyum. "Ini baru awal, Cit. Baru 2 malam. Kau sudah melihat kuasa warisan Nyai." Sejak saat itu, aku tak bisa tidur. Takut, menyesal. Tapi setiap kali ingin berhenti, tubuhku terasa panas, sesak, dan dada seperti ditusuk dari dalam. Dan yang paling gila, order skincareku kembali naik, reseller makin banyak. Dalam seminggu, aku dapat order hampir 300 juta. Tapi semua itu terasa tidak berarti, karena malam ketiga sudah menunggu. Dan dari dalam cermin di kamar losmen, Nyai Permata tersenyum. "Kamu sudah memilih, Citra, dan tidak ada jalan kembali." Malam ketiga datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Hari itu hujan turun deras sejak sore, dan udara di sekitar losmen terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan dingin biasa, dinginnya seperti menusuk tulang, seolah ada sesuatu yang membeku di dalam darahku. Mbak Lia tak berkata apa-apa sore itu. Ia hanya memberiku 1 kantong kain hitam. Isinya
adalah gaun merah tua berbahan tipis yang terasa dingin dan lembab saat kusentuh. Ia memintaku mengenakannya sebelum berangkat. "Malam ini, Nyai minta kau lebih terbuka, jiwa dan raga," katanya lirih, sambil menyalakan dupa besar yang mengeluarkan asap keunguan. Setelah mengenakan gaun itu, kami berjalan ke lokasi ritual malam ketiga. Sebuah rumah joglo tua di tengah perkebunan jati. Dari luar, rumah itu tampak anggun dan tenang, dengan ukiran Jawa klasik di setiap sisi pilar kayunya. Tapi saat kami masuk, hawa di dalamnya langsung menyesakan. Ruang utama kosong, kecuali satu tikar pandan besar yang terbentang di tengah ruangan. Di atasnya, 7 bantal kuno dan satu meja kayu kecil berisi sajian. Nasi tumpeng kecil, kembang kantil, kendi, dan darah ayam hitam segar. Aku duduk di tengah lingkaran bantal, seperti yang diinstruksikan. Lalu, satu persatu, 7 pria tua itu kembali hadir. Tapi kali ini, wajah mereka mulai terlihat berbeda, lebih muda, lebih segar, namun anehnya, tanpa ekspresi. Mereka duduk mengelilingiku, tak ada kata, tak ada suara, hanya asap dupa dan denting kecil dari lonceng gantung yang tertiup angin. Tiba-tiba, salah satu dari mereka meletakkan cermin kecil di hadapanku. "Lihat matamu, dan katakan siapa kamu," bisiknya pelan. Aku menatap cermin itu, tapi yang kulihat bukan wajahku. Di cermin itu, ada wajah perempuan lain, wajah tua dengan sorot mata penuh dendam, dan luka bakar yang kini semakin membusuk. "Siapa kau?" bisikku pada pantulan itu. Pantulan itu tersenyum. "Aku adalah kamu yang telah membunuh bayi dalam perutku 5 generasi lalu." Tubuhku langsung terasa panas. Aku menarik napas dalam-dalam, tapi udara seolah tertahan di tenggorokan. Dunia mulai berputar. Rumah joglo itu bergoyang. Suara lonceng makin kencang. Dupa menyala membentuk pusaran. Salah satu pria tua bangkit, lalu mulai menari di sekelilingku dengan gerakan lambat dan meliuk, seperti ular. Ia kemudian menyiramkan cairan merah dari kendi ke atas kepalaku. Seketika tubuhku lemas, pandangan kabur. Aku merasa masuk ke dalam tubuh orang lain. Ruangan berubah. Kini aku berada di tempat yang sama, tapi tahun berbeda. Semuanya hitam putih. Aku melihat seorang perempuan, aku tahu itu nenek moyangku, tengah berteriak sambil memegangi perut besarnya. Di hadapannya 7 lelaki berjubah memegang pisau. Dan aku berdiri di belakang menyaksikan semua itu dengan air mata. Seketika bayangan itu pudar, aku kembali ke tubuhku. Tapi sesuatu dalam diriku telah berubah. Ada emosi asing yang tertanam. Amarah yang bukan milikku. Dendam yang bukan berasal dari hatiku. Tanganku kini bergerak sendiri. Dari meja persembahan, aku mengambil sebilah pisau kecil berukir. Entah kenapa, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku menorehkan luka di telapak tangan kiri, membiarkan darah menetes ke atas cermin kecil. Cermin itu mendesis dan retak. Semua pria tua serempak menunduk, lalu salah satunya berkata, "Ikrar darah telah dikunci, kini waktunya kau ambil bayaran." Tiba-tiba di luar rumah, terdengar suara tangisan, tangisan bayi. Tangisan itu semakin keras, menusuk, seperti berasal dari balik dinding. Aku bangkit dan berjalan mengikuti suara itu. Tanganku gemetar, langkahku berat, tapi suara itu seperti menarikku. Aku membuka pintu belakang rumah joglo, dan di sana, di tengah pelataran jati yang tergenang air hujan, ada ayunan bambu tua. Di dalamnya, bayi merah tanpa mata. Aku mundur, mual, tapi tubuhku terus terdorong maju. Seseorang atau sesuatu berbisik di telingaku, "Ambil bayi itu, peluk, dan bisikan namamu, maka dia akan menjadi penjaga kekayaanmu." Aku tidak mau, tapi tanganku bergerak sendiri. Ku peluk bayi itu. Tubuhnya dingin dan basah. Tangisnya berhenti. Saat aku membisikkan namaku, matanya yang kosong mulai muncul. Mata merah menyala seperti bara. Dan bayi itu tertawa. Tertawa seperti orang dewasa. Aku melepaskannya,
tapi tubuhku lumpuh. Tanganku terbakar, mataku berair. Di langit, guntur berdentum keras. Rumah joglo itu terbakar satu persatu dari dalam. Tapi para pria tua tetap duduk tenang, tubuh mereka membeku seperti arca batu. Mbak Lia muncul dari balik kegelapan tersenyum. Selamat datang, pewaris baru Nyai Permata. Malam keempat akan menjadi puncak, dan di sana kamu akan tahu siapa yang harus kamu tumbalkan demi mempertahankan semua ini. Aku berbalik, di pelukanku, bayi itu sudah berubah menjadi boneka kain dengan mulut dijahit dan mata kosong. Dan di dalam hati, suara Nyai mulai tertawa. Pekikannya menggema hingga menusuk kepalaku. Harta, cinta, dendam, dan darah, semuanya kini milikmu. Hari keempat. Langit mendung, tapi tak turun hujan. Awan menggantung berat di atas gunung Kemukus, seolah bumi sedang menahan napas. Tubuhku terasa ringan, tapi pikiranku kacau. Di sisi ranjang losmen, boneka kain dengan mata dijahit itu masih terbaring diam, padahal tadi malam ia tertawa. Aku tak ingin melanjutkan ritual, tapi begitu aku mencoba keluar dari losmen, kakiku langsung kaku, seperti tertahan rantai tak terlihat. Setiap kali melangkah menjauh dari radius 5 meter, tubuhku panas seperti terbakar dari dalam. Mbak Lia hanya berkata satu kalimat sambil membawakan setelan pakaian hitam dan ikat kepala merah darah. Malam ini puncaknya, Citra. Setelah ini, kamu tidak akan sama lagi. Malam itu, aku dibawa mendaki ke puncak Gunung Kemukus. Tidak lewat jalur biasa. Kami menyusuri jalan tikus yang tertutup ilalang dan akar pohon beringin menjalar. Lampu hanya berasal dari obor kecil yang dibawa oleh pria tua pemimpin ritual. Udara terasa berat, langkah kaki seperti tercekik tanah. Semua tenang, tapi terlalu tenang. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah pelataran batu besar di ujung tebing. Pohon tua berdiri menjulang di tengah lingkaran batu. Di bawahnya sudah tertata 7 kendi darah, 7 dupa besar menyala, dan 1 tanduk kain putih. Aku diminta duduk di atas tandu. Tubuhku kembali tak bisa bergerak, tapi kali ini bukan karena terpaksa. Ada kekuatan lain di dalam dada yang mendorongku untuk pasrah. 7 pria tua duduk mengelilingi. Mereka mulai melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Aku tak mengerti artinya, tapi kalimat itu menggema, menusuk seperti bisikan ribuan arwah. Lalu, Mbak Lia maju ke tengah lingkaran. Ia membawa satu benda yang dibungkus kain hitam. Perlahan ia buka, dan aku menahan napas. Itu adalah foto almarhum ayahku. Tapi di balik foto itu, tertempel selembar akta kelahiran. Mataku langsung berkaca-kaca. Tertulis jelas. Nama ayah, R. Guntur Ramadipa. Nama ibu, Sari Permata Dewi. Sari Permata Dewi, nama yang selama ini tak pernah disebutkan oleh keluargaku. Nyai Permata, itulah nama aslinya. Jadi benar, aku cucu langsung dari pelaku pesugihan terdahulu. Ritual ini bukan kebetulan, ini adalah warisan darah. Dan malam ini, puncaknya. Pria tua pemimpin upacara menyerahkan sebuah kendi besar padaku. Di dalamnya darah segar mengambang bersama helai rambut dan kuku. Ia menyuruhku meminumnya. Aku menolak. Tapi suara itu datang lagi. Suara dari dalam dadaku. Suara yang sama sejak malam pertama. Minum, Citra, atau kamu akan melihat semua yang kamu sayangi hancur, mulai dari ibumu. Tiba-tiba, kepalaku sakit, sangat sakit. Dan dalam penglihatan mataku yang kabur, aku melihat ibuku terbaring di ranjang rumah sakit, kejang. Jarum infus tercabut sendiri. Monitor detak jantung menunjukkan garis lurus. Seseorang seperti aku berdiri di ujung ranjang sambil tertawa. Aku menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Lalu, tanpa sadar, aku meminum isi kendi itu. Tubuhku bergetar hebat. Jantungku berdetak begitu cepat. Seketika dunia di sekelilingku berubah, warna-warna lenyap, semua menjadi merah dan hitam. 7 pria tadi kini bukan lagi manusia, mereka berubah menjadi makhluk berkepala binatang,
sapi, kambing, ular, kuda, anjing, burung gagak, dan macan. Mereka mengepungku. Dari tanah muncul Nyai Permata dalam wujud raksasa berkerudung kain putih panjang. Wajahnya separuh hancur, tapi mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan barisan gigi tajam penuh darah. Waktunya menumbalkan, pilih satu, dan kamu akan menerima kekayaan seumur hidup, atau kamu sendiri yang akan kami tumbalkan. Tiba-tiba di depanku muncul 3 sosok. Ibuku, sahabatku sejak kecil, dan seorang anak kecil perempuan tak kukenal yang memanggilku dengan suara pelan, "Mama." Aku tak mengerti siapa anak ini. Tapi Nyai Permata menjelaskan, anak itu adalah bayanganku di masa depan. Jika aku menyerah sekarang, seluruh keturunanku akan bebas dari kutukan. Tapi jika aku tetap lanjut, maka anak-anak perempuanku kelak akan lahir dalam garis pesugihan. Tanganku gemetar, air mataku tak terbendung. Aku memilih diam. Maka Nyai yang memutuskan. Tangan raksasanya menunjuk ke tengah, sahabatku. Tiba-tiba tanah retak. Sahabatku menjerit saat tubuhnya diseret ke dalam celah gelap itu. Tangannya menengadah padaku. "Citra, tolong aku." Tapi aku tak bisa bergerak, tak bisa bicara. Aku hanya bisa menatap saat tubuhnya menghilang dan darah menyembur dari dalam tanah. Semuanya hening. Lalu 7 makhluk berkepala binatang itu membungkuk padaku. Nyai Permata tersenyum, lalu masuk kembali ke dalam tanah. Langit terbuka, hujan uang logam dan emas turun dari atas. Tanganku terangkat sendiri, dan di dalam kepala aku mendengar satu kalimat, "Selamat pewaris, kamu adalah ratu baru Kemukus. Darahmu telah dikunci." Aku terbangun keesokan paginya di atas kasur hotel bintang 5 di Jakarta. Di sampingku, koper penuh uang. HP-ku kembali, orderan skincare kembali melonjak. Dan di kaca kamar, pantulan wajahku tampak berbeda. Lebih tajam, lebih dingin. Dari arah kamar mandi, terdengar suara tawa kecil, seperti suara anak kecil. Saat aku buka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya boneka kain, berdiri tegak sendiri di atas wastafel. Di dada boneka itu tertulis, "Anakmu kelak akan lebih kuat dari kamu." Aku menutup pintu pelan, lalu duduk. Dan malam itu, seperti biasa, aku live stream jualan skincare. Wajahku tersenyum. Tapi di balik kamera, mataku menyimpan rahasia paling gelap yang tak akan pernah diketahui siapapun. Kecuali kamu, yang sekarang sedang menonton dan mendengar semua ini. Tamat.